Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 5 SD Islam Unggulan Sahabat Kota Madiun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat serta karunia yang begitu besar yang tercurah pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan rihlah thalabil ilmi kita, perjalanan menuntut ilmu kita, usaha kita dalam memahami ilmu syar'i, usaha kita di dalam memahami agama ini. Maka Masya Allah, ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk hal tersebut, semoga ini adalah karunia yang begitu besar, anugerah yang diberikan khusus kepada orang-orang yang Allah cintai. Semoga ketika Allah memudahkan kita belajar ilmu syar'i, itu artinya Allah mencintai kita. Allahumma amin. Karena itu, Ustaz harap kalian semangat. Ketika Allah mencintai kita, kita harus semangat untuk mencintainya. Bukti bahwa kita mencintainya adalah kita semangat mempelajari agamanya. Masya Allah. Hari ini kita akan melanjutkan materi fikih, materi fikih. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama kita sedikit bahas kembali. Kita sudah membahas tentang apa itu zakat. Kita ulangi sedikit ya. Dalam bahasa Arab, zakat mempunyai beberapa arti. Masih ingat? Ustaz harap semuanya mencatat kemarin. Di antara arti zakat adalah: 1. Tumbuh, 2. Berkembang, 3. Suci, dan 4. Baik. Itu arti zakat. Namun kata zakat itu apabila diartikan dalam syariat Islam, apa itu zakat? Ketika kalian dikatakan mau kemana? Mau membayar zakat. Kalau ada orang bertanya apa itu zakat, maka jawabannya adalah zakat adalah sejumlah harta tertentu. Jadi zakat itu nggak boleh asal-asalan jumlahnya, tertentu. Tidak boleh seenaknya sendiri, tertentu, yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Jadi zakat itu hanya dikeluarkan orang muslim. Selain muslim tidak mengeluarkan zakat, kepada golongan yang berhak menerimanya menurut syariat Islam. Jadi golongan yang menerima pun tidak boleh asal-asalan, tidak boleh diberikan kepada orang yang kita inginkan, tetapi harus diberikan kepada orang yang diatur oleh syariat agama ini. Kemarin kita juga sudah membahas tentang hukum zakat. Zakat itu adalah fardu ain. Siapapun wajib melaksanakan zakat ini bagi yang sudah dikenakan wajib, sudah tercapai syarat wajibnya. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib zakat kemarin yang pertama beragama Islam, kedua merdeka, artinya bukan seorang budak, yang ketiga harta yang dizakati adalah milik sendiri, yang keempat telah mencapai nisab. Ayo, apa nisab kemarin? Nisab itu adalah batas minimal harta itu wajib dizakati. Jadi tidak semua harta itu wajib dizakati. Kalau hartanya baru sedikit belum wajib. Dikatakan wajib itu atau apabila sudah mencapai nisab. Kalau sudah mencapai batas. Tentang nisab nanti insya Allah di bab berikutnya akan kita bahas. Berapa tahun nisab itu akan kita bahas pada bab berikutnya. Terus yang terakhir telah memasuki haul. Apa itu haul? Haul itu yaitu periode 1 tahun.
atau ketika panen. Nanti akan kita bahas lebih detail di bab-bab berikutnya. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang jenis zakat. Zakat itu ada dua macam. Zakat fitri, yaitu zakat yang dikeluarkan ketika selesai bulan Ramadan. Kemudian zakat mal. Apa itu zakat mal? Mal itu artinya harta. Itu sedikit ulasan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita akan membahas tentang perincian dari dua zakat tadi. Di bab 2 di buku ini, ya, Ustaz belum tahu apakah kalian sudah menerima atau belum. Intinya kalau belum menerima, kalian bisa mencatat dari apa yang Ustaz jelaskan. Pada bab 2 di sini disebutkan oleh penulis hafizallahu taala zakat fitri atau zakat fitrah. Ya, zakat fitri atau zakat fitrah. Sebenarnya yang lebih syar'i itu zakat fitri, bukan zakat fitrah. Tetapi di Indonesia sudah terbiasa kita menyebutnya zakat fitrah. Ya. Zakat fitri, ya itu berasal dari kata fitri itu apa? Artinya apa fitri? Nah, kebanyakan orang Indonesia mengartikan fitri itu kembali suci, padahal bukan. Fitri itu artinya kembali makan, menandai berakhirnya puasa. Jadi hari raya Idul Fitri itu bukan hari raya kembali kepada kesucian, tapi hari raya menandai selesainya berpuasa. Hari raya untuk boleh makan lagi. Fitr itu artinya berbuka. Ya, makanya kalau kita berbuka, sedang apa? Sedang apa? Sedang menyiapkan iftar. Apa itu iftar? Iftar itu adalah buka puasa. Maka fitri, baik itu bergabung dengan zakat ataupun bergabung dengan hari raya Idul Fitri atau zakat fitri, itu artinya zakat yang dikeluarkan untuk menandai berakhirnya puasa, berakhirnya bulan Ramadan. Nah, itu ya sedikit penjelasan tentang zakat fitri. Ya, kita baca penjelasan penulis rahimahullah hafizallah taala. Tanpa terasa bulan Ramadan sudah berlalu 28 hari. Artinya sudah mulai memasuki hari-hari terakhir, sudah hampir selesai. Kulihat ibu sedang menimbang beras di dapur. Menimbang beras di dapur, lalu dimasukkannya ke dalam kantung plastik besar. Kemudian aku bertanya, untuk apa beras itu, Bu? Untuk zakat fitri. Nah, untuk zakat fitrah keluarga kita. Jawab ibu sambil tersenyum. Di akhir bulan Ramadan seperti ini, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Untuk siapa, Bu? Untuk para fakir miskin. Supaya pada hari raya semua orang dapat bergembira karena mempunyai makanan di rumahnya. Teman-teman, kamu tentu pernah mendengar istilah zakat fitrah atau zakat fitri. Tetapi sudahkah kamu tahu apakah sebenarnya zakat fitri itu? Dan bagaimana hukumnya? Temukan jawabannya dalam pembahasan materi berikut ini. Ya, perhatikan, ini penting sekali. Karena zakat fitri ini, ya, nanti hampir semua orang itu wajib. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu hanya wajib bagi orang-orang yang hartanya banyak saja. Berbeda dengan zakat fitri. Ya, kita lanjutkan pengertian zakat fitri. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok. Ingat, berupa makanan pokok. Tidak boleh diganti dengan selain makanan pokok seperti uang. Ya, tidak boleh diganti dengan selain makanan pokok seperti uang. Zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Misalnya beras. Zakat fitri disebut juga zakat nafs atau zakat jiwa. Disebut zakat jiwa. Mengapa disebut zakat jiwa?
Disebut demikian karena zakat fitri ini berkaitan dengan jiwa atau diri seseorang. Karena setiap jiwa itu wajib mengeluarkan. Hukum zakat fitri. Zakat fitri hukumnya fardu ain. Jadi semua orang wajib mengeluarkan. Setiap muslim yang mempunyai kelebihan persediaan makanan untuk hari raya Idul Fitri wajib mengeluarkan zakat fitri. Setiap muslim yang sudah balik bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya dan setiap orang yang menjadi tanggungannya. Adapun zakat fitri bagi bayi dan anak-anak ditanggung oleh kedua orang tua mereka. Ditanggung oleh orang tua mereka. Ya, jadi zakat fitri ini siapapun itu wajib mengeluarkan. Meskipun anak-anak, meskipun baru lahir, atau bahkan sebagian ulama mengatakan masih ada di dalam kandungan, kalau sudah berusia lebih dari 4 bulan kandungannya, itu dikeluarkan zakat fitrinya. Ya, dikeluarkan zakat fitrinya. Terus siapa? Anak kecil kan belum bisa mencari uang, Ustaz, untuk membeli beras, Ustaz. Yang mengeluarkan adalah orang yang menanggungnya, yaitu orang tuanya. Dan zakat fitri ini ya dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai persediaan makanan untuk hari raya Idul Fitri. Meskipun hanya sedikit. Ya Ustaz contohkan ya. Ustaz contohkan misalnya satu keluarga ya, misalnya satu keluarga itu mempunyai 5 orang anggota keluarga. 5 orang anggota keluarga. Ayah, ibu, dan 3 orang anak. Ya, perhatikan ini. Untuk memahami penjelasan ini harus benar-benar diperhatikan. 5 orang ini dalam satu hari misalnya membutuhkan beras itu 1 kilogram untuk makan. Membutuhkan 1 kilogram untuk makan. Nah, ketika menjelang Idul Fitri, karena keluarga ini adalah keluarga yang miskin, menjelang Idul Fitri itu setelah melihat persediaan beras dan persediaan uang, itu tinggal sedikit sekali. Uangnya hanya cukup untuk membeli lauk pauk, ya karena miskin. Dan beras itu di di dalam persediaan itu masih ada, tinggal 1 karung kecil yang isinya tinggal 20 kilo misalnya. 20 kilo kalau digunakan untuk makan sehari itu berapa tadi? 1 kilo. Masih sisa berapa? Masih sisa 19 kilo. Masih sisa 19 kilo. Padahal keluarga itu sudah tidak mempunyai harta yang lain lagi. Hanya tinggal beras 19 kilo. Apakah ini wajib zakat? Ya, sebagaimana pengertiannya tadi. Selama dia masih mempunyai kelebihan persediaan untuk makan hari itu, wajib zakat. Yuh, kasihan dong Ustaz. Masa hartanya tinggal 19 kilo kok suruh mengeluarkan zakat? Nah, perhatikan di sini. 19 kilo tadi, berapa orang satu keluarga? 15, 5 orang. Satu orang misalnya, nanti ada pendapat yang bermacam-macam ya tentang berapa jumlahnya. Tapi yang lebih selamat, zakat fitri itu kalau di ukuran kilo itu yang selamat 3 kilo. Karena 3 kilo satu orang, 5 orang itu menjadi 15 kilo. 5 kali 3, 15 kilo. Ya Allah, dikeluarkan zakat tinggal 4 kilo. Kasihan dong Ustaz. Ya, begini. Orang-orang miskin, ya, orang-orang miskin selama dia masih mempunyai persediaan makanan, meskipun dia itu wajib mengeluarkan zakat, ya. Ternyata apa? Dia juga berhak menerima zakat. Jadi bisa saja dia tadi mengeluarkan zakat satu keluarga itu 15 kilo. Ternyata nanti setelah membayar zakat diberikan kepada panitia zakat misalnya. Bisa jadi dia nanti dari panitia mendapatkan jatah dari zakat-zakat orang lain. Dia mengeluarkan 14 kilo ternyata karena di daerah situ yang membutuhkan itu hanya sedikit. Akhirnya dia mendapatkan jatah dari panitia misalnya 30 kilo atau bahkan setengah kintal 50 kilo. Nah, begitu.
Bisa dipahami ya? Intinya orang yang masih mempunyai kelebihan persediaan untuk makan hari itu, meskipun dia sangat miskin, dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitri. Wajib mengeluarkan zakat fitri. Meskipun nanti bisa jadi dia juga selain mengeluarkan juga menerima. Semoga bisa dipahami ya seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan ke waktu zakat fitri. Zakat fitri diwajibkan untuk dikeluarkan setelah terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Ya. Waktu yang utama untuk mengeluarkannya ialah menjelang sholat Idul Fitri, yaitu tengah malam, misalnya jam 2, jam 3. Itu waktu yang paling utama. Tapi melihat terkadang ketika dikeluarkan saat itu ya bisa jadi apa? Karena sekarang misalnya kebiasaan masyarakat kita mengeluarkannya ke panitia zakat, yaitu terlalu sulit, terlalu memberatkan, maka boleh malam harinya menjelang malam Idul Fitri. Kalau kita mau mengeluarkan sendiri tanpa harus lewat panitia zakat, ya untuk menjaga keikhlasan, malam-malam hari itu ketika belum ada orang bangun, agar kita tidak diketahui manusia, ya kita berikan sendiri zakat. Misalnya keluarga kita 5 orang tadi, kita mengeluarkan 15 kilogram zakat untuk diberikan kepada satu orang saja, orang yang miskin di daerah kita. Ya kita keluarkan malam-malam biar tidak ketahuan orang lain, agar kita bisa menjaga keikhlasan. Kita ketok pintunya pelan-pelan. Assalamualaikum, mohon maaf Pak, tolong diterima ya, ini zakat fitri dari keluarga kami. Sehingga aman kita dari rasa riya, insya Allah. Tidak ingin dilihat manusia. Ya, itu. Jadi, waktu yang paling utama itu adalah malam Idul Fitri. Berikutnya, syarat wajib zakat fitri. Seorang dikenakan kewajiban zakat fitri jika memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Muslim. Ya, perhatikan, 1. Muslim. Kedua, masih hidup sewaktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi pada hari terakhir bulan Ramadan, ketika berbuka puasa, itu orangnya masih hidup, itu tetap wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Meskipun nanti ternyata orang ini sakit setelah sholat isya misalnya, meninggal dunia, maka keluarganya ini masih wajib membayarkan zakat fitri untuk dia, gitu ya. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan pokok untuk diri sendiri dan keluarganya, baik pada malam hari raya maupun pada siangnya. Sebagaimana tadi Ustadz jelaskan, masih mempunyai persediaan makanan pokok untuk malam hari Idul Fitri dan siangnya. Meskipun setelah dikeluarkan zakat fitri nggak punya apa-apa lagi, jadi tetap dia wajib mengeluarkan zakat fitri, tetapi nanti dia juga berhak menerima zakat fitri dari orang lain. Berikutnya, yang ukuran zakat fitri. Zakat fitri yang harus dikeluarkan oleh setiap orang adalah 1 sok. 1 sok itu bahasa Arabnya, atau 4 mud. Ya. Kalau dikeluarkan dibandingkan dengan liter, yaitu sekitar 3 liter atau 3 kilo atau 2,5 kilogram menurut pendapat yang lain. Maka yang lebih selamat adalah kita 3 kilo saja. Kalau ternyata lebih, ya sisanya itu bisa menjadi sedekah daripada kurang. Ya, daripada kurang, ya lebih amannya kita bayarnya 3 kilo. Ya. Dan perhatikan, Rasulullah tidak pernah menggantikan makanan pokok ini dengan uang sebagai zakat fitrah, meskipun pada waktu itu sudah ada uang. Karena sebagian orang, mereka mengeluarkan zakat fitri ini diganti dengan uang, dengan alasan, karena di zaman Rasulullah kan belum ada uang, jadi waktu itu tidak mengeluarkan dengan uang. Padahal salah. Di zaman Rasulullah uang itu sudah ada. Namun dalam banyak riwayat tidak pernah Rasulullah itu menggantikan zakat fitri dengan uang. Karena itu lebih selamat apabila kita
mengikuti hal tersebut. Kalau kita nggak mempunyai beras, ya tinggal membelikan beras, Nah, terus yang kemudian kita lanjutkan ke mustahik zakat fitri. Apa itu mustahik? Mustahik artinya orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Disebut apa tadi? Disebut mustahik. Mustahik zakat fitri adalah fakir miskin. Tidak boleh selain itu. Perhatikan, zakat fitri itu hanya boleh diberikan kepada fakir miskin. Karena kebanyakan masyarakat kita masih kurang tepat dalam hari ini. Zakat fitri dibagikan kepada seluruh kampung. Semua orang di kampung itu mendapatkan. Itu kurang tepat. Yang tepat itu hanya diberikan kepada fakir miskin. Ya. Terus yang terakhir ya, hikmah zakat fitri. Allah mewajibkan zakat fitri dengan tujuan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bulan Ramadan, yaitu mensucikan mereka dari perbuatan atau ucapan yang tidak pantas yang dilakukan tanpa sengaja ketika berpuasa, untuk menyempurnakan puasa. Karena kita sebagai manusia pasti ada saja kekurangan di dalam berpuasa. Masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, masih banyak melaksanakan maksiat-maksiat selama berpuasa. Karena itu untuk mensucikan, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita laksanakan selama berpuasa itu, Allah mensyariatkan kita mengeluarkan zakat fitri. Selain itu, zakat fitri juga berfungsi untuk menolong atau memberi makan dan membahagiakan fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Karena memang hari raya itu adalah Allah mensyariatkan kepada kita untuk bergembira di sana. Maka orang-orang yang miskin, yang mereka tidak mempunyai makanan, bagaimana bisa bergembira kalau nggak punya makanan? Maka dengan zakat fitri ini mereka dicukupi makannya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bergembira. Dengan adanya zakat fitri, mereka tidak akan meminta-minta pada hari yang berbahagia tersebut. Baik, itu ya sedikit penjelasan Ustadz di bab 2 ini tentang zakat fitri. Dan sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, pada pertemuan yang lalu, ketika pertemuan di kelas, mungkin ketika kalian ada yang kurang paham, bisa bertanya dengan Ustadz. Tetapi melalui media ini, karena sulit bertanya, ya ketika kurang jelas ya tinggal ngulangi lagi, dihentikan rekamannya, kemudian diulangi dari depan. Nggak usah banyak-banyak, mana bagian yang tidak bisa dipahami saja, diulangi lagi. Nggak jelas, diulangi lagi. Nah, sampai jelas nanti ya. Baik, barangkali ini yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan hari ini memberikan berkah kepada kita, menambah ilmu kita, menambah ridho Allah pada kita semuanya. Allahumma amin. Baik, ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ada kurang lebih dari Ustadz mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.